Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Athena. Ditemani untuk video pada bulan Desember 2024. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang implementasi untuk konsep vektor regression atau SVR untuk peramalan fungsi listrik. Dengan studi kasus yang saya anggap adalah heat rate solution plot dengan datasetnya yaitu total layer atau selanjutnya latar belakang di sini mengapa peramalan fungsi listrik penting dilakukan yaitu em, terdapat tiga sini yaitu pertama kebutuhan terus meningkat. Konsumsi listrik naik seiring pertumbuhan ekonomi dan teknologi pengelolaan sistem kelistrikan yang efisien dan terpengaruh karena penyediaan listrik. Dan yang kedua adalah pola fluktuatif dan yang linear. Konsumsi berubah-ubah mengikuti jam dan tarif dipengaruhi banyak faktor pendekatan deterministik konvensional jadi kurang memadai. Dan yang ketiga adalah machine learning sebagai solusi. SPR mampu menangkap pola dan linear melalui ketahanan robust terhadap noise dan outlier pada data time series. Selanjutnya adalah rumusan data dan penelitian. Pada rumusan masalah yang terdapat empat di sini yang pertama yaitu bagaimana pola karakteristik data konsumsi listrik pada dataset yang digunakan. Dan yang kedua bagaimana performa SPR dalam memprediksi konsumsi listrik berbasis fitur lag dibanding linear regression dan random forest. Selanjutnya bagaimana pengaruh optimasi hyperparameter green shirt terhadap akurasi SPR dibanding parameter default. Dan yang keempat, fitur apa yang memberikan kontribusi yang paling besar terhadap hasil prediksi. Selanjutnya, kita lanjut ke tujuan penelitian yang dimana ada 5 tujuan penelitian, yaitu yang pertama menganalisis karakteristik dan pola data konsumsi listrik, dan yang kedua adalah mengimplementasi SPR kernel RBF berbasis fitur lag atau data historis. Dan yang ketiga, membandingkan performa SPR linear regression dan data forest dengan metrik ML, RMSE, MAP, dan R2. Selanjutnya, mengidentifikasi fitur paling berpengaruh melalui fitur importance. Dan yang kelima, menghasilkan simulasi prediksi untuk periode ke depan. Selanjutnya, data penelitian yang saya ambil di sini Higg Resolution Load dengan dataset uji machine learning repository dengan dengan tabel di sini yaitu menunjukkan aspek dan keterangan. Pada sumber yaitu keterangannya uji ML repository Smart Meter Various Cities in Morocco. Kota atau set yang kita ambil di sini layout data Maroko. Selanjutnya jumlah data mentah 88.890 baris, resolusi 10 menit. Rentang waktu 40 rentang waktunya yaitu 14 September 2022 sampai 24 Mei 2024. Target prediksi zona 1 rata-rata 65,53 rentang 0,132 sampai 67. Selanjutnya fitur yaitu terdapat ada fitur like yaitu dalam waktu 10 sampai 180 menit sebelumnya. Selanjutnya split data yaitu 80% latih dengan jumlah 71,073. Dan yang dibagi 20% uji dengan jumlah 17.769. Kronologis. Pada 132,67 konsumsi maksimum zona 1. Kemudian 88.842 baris data setelah fitur engineering. Dan dual basic value ditemukan. Karena berkas data Maroko tidak memuat variabel cuaca, fitur prediksi dibangun murni dari data historis lag. Target itu sendiri dengan pendekatan umum dalam peramalan tim series. Polarasi data pola konsumsi listrik dan hubungan antar zona. Yaitu pada gambar di sini menampilkan
pergerakan konsumsi listrik 5 zona dalam waktu 300 detik. Data pertama yang kita temukan. Pada temuan utama yaitu konsumsi listrik tiap zona mengikuti pola siklus harian yang jelas, pada naik siang sampai sore dan turun dini hari. Yang kedua yaitu tidak ditemukan missing value pada seluruh 88.890 baris data. Data siap diproses tanpa imputasi. Selanjutnya yaitu zona satu target memiliki rentang 0 sampai 132.067 dengan rata-rata 63,53 dan standar revisiasi 18,91. Baik, selanjutnya korelasi antar zona yaitu bervariasi menjadi pertimbangan dalam pemilihan target dan fitur prediksi. Selanjutnya, alur metodologi penelitian terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, eksplorasi data, yang membuat data cek statis dan missing value. Dan yang kedua, ada variator engineering yang membentuk 6 fitur lag dalam waktu 10 sampai 410 menit. Split data yaitu 80 dibagi 20. Kronologis, simultaneous sama dengan false. Yang keempat ada normalisasi, status color pada fitur dan target. Training model yaitu SBR atau SBR Green Search, LR Random dan Forest. Selanjutnya yang terakhir yaitu evaluasi dan analisis MAE, RMSE, MAP, dan R2 serta Feature Importance. Poin penting kenapa sih data ini penting gitu ya? Karena data bersifat tim series dengan fitur berupa lag, nilai histori pembagian data wajib dilakukan secara kronologis dan sama dengan false. Bukan diacak agar tidak terjadi kebocoran data antara periode waktu yang berdekatan. Selanjutnya, super factor regression atau SPR. Metode utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu SPR bekerja mencari fitur atau fungsi regresi yang meminimalkan kompleksitas model sambil mentoleransi error sebesar epsilon melalui konsep epsilon Esophagus loss. Hanya data di luar epsilon to be yang menjadi support vektor membuat model tahan terhadap noise. Bisa kita lihat di sini yaitu pada RBF-nya yaitu KX sama dengan XI, XJ sama dengan XP XY di XY dibagi itu ini lalu memetakan data ke ruangan berdimensi tinggi agar hubungan nonlinear antara fitur dan target dapat dimodelkan secara linear. Ia mengatur jangkauan terhadap pengaruh tiap support vektor. Parameter yang digunakan pada penelitian ini bisa kita lihat parameter SPR-nya berapa dan SPR greatness berapa. Selanjutnya yaitu model pembandingan linear regression yaitu baseline sederhana mengonsumsi hubungan linear antar fitur dan target. Random forest regression yaitu ensemble 50 Bayesian tree sekaligus sumber analisis fitur importance. Selanjutnya hasil evaluasi model perbandingan MAE, RMSE, MAP, dan R2 pada 17.769 baris data uji. Bisa kita lihat di sini pada tabel ada terdapat model dengan nama linear regresi, random forest, SPR default, SPR Cruiser. Dan terdapat MAE, RSE, RMSE, MAP, R2, dan waktu. Instik utama yaitu seluruh model mencapai R2 di atas 0,94 dan MAPE 2,3 sampai 2,6%.
tergolong sangat baik untuk penerbangan jangka pendek. SPR default unggul pada R2 0,9452 dan RMSE 3,4686. SVR Grand unggul pada MAPE 2,32% dan MAE namun butuh waktu 9 sampai 10 kali lebih lama tanpa peningkatan R2 berarti. Linear regression jadi baseline sangat efisien 0,04 detik dengan akurasi hampir setara RVR selisih R2 R maka 2 lebih ini 0,0,1. Sebelum diperbaiki data diacak bukan kronologis, R2 tampak lebih tinggi dengan jumlahnya 0,965 sampai 0,967. Akibat data lags-nya setelah dikoreksi menjadi lebih valid seperti di atas. Pada perbandingan model yaitu R2 dan MAPE serta pola prediksi versus data aktual. Perbandingan R pangkat 2 di sini bisa kita lihat sini dan perbandingan map persennya bisa kita lihat dan perbandingan prediksi versus aktual. Grafik prediksi keempat model sangat rapat mengikuti pola data aktual termasuk pada lonjokan tajam menunjukkan seluruh modal cukup andal menangkap dinamika konsumsi. Analisis factor importance. Fitur mana yang paling menentukan hasil prediksi? Bisa kita lihat di sini, yaitu sembilan di sini yaitu yang pertama SVR default maupun green shirt memberikan performa terbaik. R2 0,945, MAPE 2,3 dan 2,4% dibanding linear regression dan random forest. Dan yang kedua yaitu pembagian data kronologis SUV sama dengan false. Penting untuk tim serius mencegah data lag yang membuat akurasi tampak lebih tinggi dari kondisi sebenarnya. Fitur lag satu mendominasi 97%, 68 97,68% importance. Konsumsi 10 menit sebelumnya adalah prediksi terkuat. Greaser memberikan MAPE dan MAE terbaik, namun waktu komputasi mencapai 9 10 kali lebih lama tanpa peningkatan R2 signifikasi. SVR default sudah cukup optimal dan efisiensi. Hasil ini memperkuat temuan jurnal referensi konteks 25 bahwa SPR efektif untuk peramalan balistik ke revolusi tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Dan taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.